Mudik Lebaran akhirnya diperbolehkan setelah 2 tahun dilarang. Arus migrasi lebih dari 85 juta orang diperkirakan mencapai puncak 4 hari jelang Lebaran. Ledakan penumpang terjadi di bandara dan pelabuhan. Jutaan kendaraan tumpah ruah berjejal di jalanan. Strategi jitu harus diterapkan agar ritual mudik tak berbuah jadi hal yang menyeramkan. Lantas bagaimana strategi pemerintah menangani puncak arus mudik tahun ini? Inilah satu meja The Forum, antisipasi puncak arus mudik. Saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah, one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Mudik tahun 2022 menjadi sesuatu yang berbeda setelah 2 tahun dilarang mudik. 2022 orang terjebak pada euforia mudik. Inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Di studio telah hadir bersama saya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam. Selamat malam Pak Budiman. Ada pertanyaan penting. Evaluasi Pak Menteri Perhubungan dalam sekarang arus mudik seperti apa sebenarnya kondisinya? Ya, kita mengevaluasi seksama di 4 matra ya, di laut, kereta api, udara, dan darat. Memang yang paling krusial itu di darat ya. Dari evaluasi kita, 3 matra yang lainnya relatif jalan aman ya. Aman. Nah, di darat ini memang karena kita didasarkan oleh survei. Survei itu kita tahu 85 juta dan 47% akan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan ini kita mitigasi dan kita laporkan Pak Presiden. Oke. Pak Presiden seperti yang disampaikan tadi mengarahkan bahwa 4 rekayasa ini dijalankan. Oke. Mulai besok. Tanggal 28. Nah, sebelum tanggal 28 kita melakukan uji coba. Dari hari Senin tanggal 25. Nah, uji coba itu dibutuhkan untuk membiasakan petugas dan memperkenalkan pada masyarakat dan interaksi apa yang terjadi di sana. Memang upaya itu tidak mudah, tapi saya melihat bahwa dalam rapat kami dengan Polri, dengan TNI, Polri merencanakannya dengan baik. Dan saya pikir kalau itu dilaksanakan secara konsisten dan saya juga sampaikan pada Polri, laksanakan aja rencana ini. Saya pikir ini berjalan baik. Oke. Nah, evaluasi kita di 2 tempat memang terjadi suatu kenaikan. Tepat seperti apa yang kita petakan di 2 tempat yaitu Jakarta ke Semarang dan di Merak. Oke. Jakarta Semarang sudah ada suatu kenaikan. Kemarin 11%, hari ini 17%. 17%. Ya. Jadi kumulatif sudah ada kenaikan 5% yang sudah pulang. Nah, artinya anjuran Bapak Presiden didengar. Oke. Ya. Di Merak juga demikian. Di Merak lebih eksplosif lagi gitu. Artinya penumpang yang tadinya cuma mau malam, sekarang siang pun mereka berangkat. Oke. Bahkan dari skenario kita gunakan dermaga yang dimiliki ASDP, kita sudah putuskan kita tambah lagi dermaga-dermaga yang dimiliki oleh Pelindo dan swasta. Oke. Sehingga ada penambahan pelabuhan, ada penambahan kapal. Sehingga di 2 tempat ini sejauh ini berjalan baik. Insya Allah apa yang akan kita lakukan nanti pada saat besok, puncak mulai besok jam 7 pagi, itu kita lakukan one way di
Jakarta menuju Semarang. Oke, baik Pak Menteri, sudah ada peningkatan ya. Kita coba ya menghubungi jurnalis Kompas TV Valencia Triksi yang sekarang sedang memantau di gerbang tol Cikampek Utama. Bagaimana pantauan arus mudik dari tol Cikampek Utama, Valencia? Apakah sudah ada peningkatan? Ya, peningkatan sudah ada, Mas Budiman. Sampai saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, terkendali, tidak ada kepadatan ataupun keramaian ataupun kemacetan yang berarti. Namun memang sudah ada peningkatan seperti yang diinfokan oleh Jasa Marga, seperti jika dibandingkan dengan hari kemarin, ini kenaikannya sampai pukul 1 siang tadi ini sudah ada 130% lebih kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama ini ke arah Palimanan. Nah, untuk real time-nya data dari Jasa Marga sampai pukul 7 malam sudah ada 41.000 lebih kendaraan yang melintas. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui pantauan udara seperti apa situasi lalu lintas di jalan, maksud kami di jalan tol Cikampek Utama. Sampai saat ini jika kami melihat sendiri melalui pantauan mata, semakin malam kendaraan yang melintas ini semakin banyak bus antar kota, antar provinsi yang melintas, Mas Budiman dan juga saudara. Namun disebutkan Jasa Marga masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Nah, Jasa Marga ini juga sudah melihat atau membaca pergerakan dari pemudik yang dimana ada waktu-waktu tertentu yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Seperti misalnya pada dini hari setelah sahur, kemudian juga dilanjutkan pagi hari, lalu waktu yang dipilih juga adalah ketika setelah berbuka puasa. Nah, meski ramai lancar sampai saat ini, namun ada sedikit kendala di gerbang tol Cikampek Utama, Mas Budiman. Kendalanya apa? Antrian di depan gerbang tol ya? Iya, betul sekali. Ini ditunjukkan oleh juru kamera saya, Yogi. Ini ada antrian kendaraan. Memang kendaraan ini, maksud kami antrian ini tidak terjadi begitu lama, hanya sementara. Namun tentu saja ini terus dipertimbangkan. Salah satu pertimbangannya adalah pengguna jalan ini membutuhkan waktu untuk melakukan transaksi atau tap e-tol mereka. Namun tadi disebutkan juga oleh Jasa Marga, ini kendala yang masih terjadi sampai hari ini adalah ketika pemudik melakukan transaksi ternyata saldo e-tol mereka ini tidak cukup. Jadi di gerbang tol Cikampek Utama ini juga melakukan transaksi penambahan saldo. Nah, inilah kemudian akhirnya membuat kendaraan semakin antri panjang dan jika diteruskan bahkan ini bisa menjadi kemacetan yang berarti. Baik, Valentina. Jadi sekali lagi diingatkan kembali. Ya, jadi bagi para pemudik tolong ya diperhatikan betul agar dipastikan imane Anda tuh uangnya ada. Kalau enggak akan menambah kepadatan di gerbang tol. Pak Menteri, jadi kalau lihat imbauan Presiden untuk pulang mudik lebih cepat tampaknya efektif dan mereka mengikuti arus itu ya kelihatannya. Ya, kalau saya lihat dari 4 matra efektif ya. Kalau darat tadi angkanya jelas ya, di Merak dan di sini. Kalau di laut itu saya saksikan di Kalianget, di Madura. Di Madura? Dari minggu yang lalu sudah jalan dan sudah penuh ya. Udara juga naik dari 600 pergerakan menjadi 900 pergerakan. Kereta api tadi saya ke Gambir? Nggak Gambir, ke Senen. Senen? Ya, itu sudah full, bahkan lebih dari 100%. Oke. Tadi juga ke Kalideres, biasanya 100 orang, sekarang jadi 1.200 orang. Jadi kelihatannya hari-hari ini sudah ada penambahan ya. Ada penambahan dan semua akan mengalir ya. Mudah-mudahan tidak ada puncak, semuanya lancar. Ya. Saya juga telah tergabung dengan Kepala Bagian Operasi Kakor Lantas, Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi. Selamat malam Pak Edi. Malam Pak Edi. Pak Edi sedang berada di lapangan? Oke, masih belum terhubung. Jadi kalau lihat lancar ya, menjelang prediksi puncak, apakah puncak itu tetap akan terjadi di 28 atau 29 Pak Menhub? Ya memang kalau pengalaman tahun-tahun yang lalu H-4. H-4? H-4 itu besok. Ya.
Tapi mungkin puncaknya sekali itu H-3. Tapi apapun kita perlakukan sama antara 28, 29, 30 itu sama. Jadi ganjil genap ya. Kalau 28 ya genap besok ya, ingat. Tanggal 29 karena ganjil ya ganjil, genap lagi gitu. Nah ini kita lakukan dari pukul 7 sampai pukul 24. Oke, kembali saya telah terhubung dengan Kepala Bagian Operasi Kakor Lantas Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi. Pak Edi, Pak mendengar suara saya? Udah Mas. Oke. Assalamualaikum Mas, selamat malam. Pak Edi, posisi di mana sekarang? Baru ada di kegiatan Mas, sudah di jalan ini. Di mana? Di Perjalanan Cikampek? antisipasi. Di tol? Di mana Mas? Di tol atau di mana? Di tol Mas, di tol, perjalanan mau ke kantor lagi. Oke, gimana posisi pantauan dari Pak Edi di tol, di lapangan, Pak Edi? Baik, untuk sementara ini Mas, terpantau masih normal. Dibandingkan dengan tadi pagi ya, tadi pagi kita melaksanakan rekayasa lalu lintas kontraflow. Oke. Dan dimulai pukul 07.35 Mas, sampai dengan pukul 11.05. Titiknya dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan gerbang tol Cikatama. Oh. Gitu Mas. Sekarang posisi masih kontraflow atau gimana? Sudah selesai Mas, dari jam 11.05 tadi sudah kita tutup karena arus sudah mulai normal. Kontraflow dan ganjil genap tampaknya efektif untuk menahan agar semua lalu lintas lancar, Pak Edi? Harapannya begitu Mas, mudah-mudahan besok yang sudah kita jadwalkan mulai pukul 17.00 sampai dengan 24.00 Mas, dari kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, sesuai jadwal kita berlakukan one way dan beriringan dengan ganjil genap. Oke, dengan situasi di jalur arteri gimana Pak Edi? Apakah terpantau juga arteri Pantura jalur klasik itu? Iya, situasi Pantura untuk kendaraan roda 2 dari mulai kemarin sudah ada pergerakan untuk masyarakat yang mudik dengan roda 2. Namun demikian terpantau masih lancar terkendali, demikian Mas. Ade sampai sekarang nggak ada kemacetan dan kecelakaan juga relatif aman Pak Edi? Alhamdulillah demikian Mas, laporan dari jajaran yang kita himpun setiap hari. Oke Pak Menhub, jadi kalau evaluasi atau harapan Pak Menhub soal sekarang kan tadi pagi kan banyak mudik-mudik bersama ya, mudik bersama yang dilakukan oleh BI, itu juga akan menjadi bagian dari skenario pemerintah untuk memperlancar arus mudik itu sendiri ya? Ya memang mudik gratis kita lakukan, Kemenhub, dari Korlantas, juga dari DKI dan BUMN melakukan itu. Ini upayanya selain juga membuat compact ya, jadi bus, kita juga memberikan gratis untuk motor supaya ada gratis untuk motor. Motor itu kita naikkan truk, kita naikkan kereta api dan kita naikkan kapal supaya berkurang load daripada yang terjadi. Jadi apa yang kita lakukan mudik gratis ya praktis memang sudah penuh ya dan sangat diminati dan harapannya adalah mengurangi load kendaraan pribadi dan motor. Kalau penggunaan transportasi publik ya mungkin di darat berapa persen dan evaluasinya seperti apa, tapi jawaban dari Pak Menteri Perhubungan setelah jeda berikut ini.